Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya, iya. Kita mesti semangat ya. Memang agak sejuk-sejuk ini. Iya. Tetap semangat kita sama-sama Bapak Ibu ya. Ini karena ada pesan Tuhan buat setiap kita, maka kita harus bersemangat. Katakan amin Bapak Ibu ya. Nah, kita mau belajar bersama-sama Bapak Ibu. Pesannya sangat luar biasa Bapak Ibu. Pesannya gini. Pesannya adalah fokus dengan tuntunan Tuhan. Jangan biarkan musuh mendistraksinya. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. Kalau kita perhatikan bagian akhirnya dikatakan jangan biarkan, katakan jangan biarkan. Jangan biarkan musuh mendistraksinya Bapak Ibu. Ini kan sesuatu peringatan buat setiap kita, sebuah teguran juga buat setiap kita. Artinya jangan sampai musuh mengalihkan. Jangan sampai musuh mengacaukan, jangan sampai musuh membelokkan ataupun menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Jangan sampai kita biarkan itu ya. Makanya Tuhan sampaikan atau Tuhan berikan kuncinya kepada setiap kita. Apa kuncinya? Fokus dengan tuntunan Tuhan. Ya. Karena kalau kita tidak fokus dengan tuntunan Tuhan, maka kita mudah dialihkan atau teralihkan oleh berbagai apapun dalam kehidupan setiap kita. Ya, itu kuncinya. Kuncinya adalah mengikuti tuntunan Tuhan ya. Jangan sampai kita tidak memperhatikan setiap tuntunan yang datang kepada setiap kita ya. Ya, karena gini Bapak Ibu, dampaknya sangat luar biasa. Ya, apa dampaknya? Kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Itu dampaknya. Apalagi dampaknya, iblis akan mengambil keuntungan apapun dalam kehidupan setiap kita. Ya, makanya perlu kita memperhatikan setiap apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dikatakan berfokus pada tuntunan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu lewat pesannya ini Tuhan mau kita belajar sesuatu lewat kehidupan Daud ya Bapak Ibu ya. Kita lihat dasar firman Tuhan ya. Di dalam 1 Samuel pasal 24 ayat 4 ya. 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Mari kita sama-sama lihat di sini Bapak Ibu. Apa yang firman Tuhan katakan di sini? Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Siapa yang dimaksudkan Bapak Ibu? Anak-anak buahnya Daud betul ya. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, Alkitab mengatakan gini, maka Daud bangun lalu apa? Memotong puncak jubah Saul dengan apa? Dengan diam-diam. Untung dia gak kagetkan Bapak Ibu, bisa stroke nanti ya Saul ya. Ya kan? Dengan diam-diam dikatakan ya. Dengan diam-diam ya. Kalau kita melihat ayat ini Bapak Ibu ya dalam perikop ini, apa yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu ya? Pak Ishak sudah menjabarkan ini ya. Kalau kita melihat dari perikop ini atau dari ayat ini, saya sih lebih melihat sikapnya Daud Bapak Ibu ya. Tindakan dan keputusan Daud ketika ada kesempatan dalam membunuh Raja Saul. Ya ini sikapnya sangat luar biasa ya. Ya. Daud lebih memilih caranya Tuhan loh daripada caranya sendiri loh Bapak Ibu ya. Kira-kira ada orang yang berbuat jahat, ada yang mengejar-ngejar kita Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan untuk kita membunuh atau memukul lawan kita atau musuh kita ya, kira-kira kesempatan itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya atau tidak baik. Ya, saya percaya Bapak Ibu ya, mungkin sudah ada kayu mungkin ya. Ini kesempatan final ini. Ya daripada dikejar-kejar terus, ambil langkah itu. Ya mungkin seperti itu ya umumnya ya. Tetapi apa yang Daud lakukan? Daud justru apa? Hanya memotong jubahnya Saul aja. Sedikit. Sebagai satu tanda saja. Ya. Yang saya renungkan untungnya gini. Untungnya bukan dari salah satu anak buahnya Daud yang menemukan Saul. Ketika sedang membuang hajat Bapak Ibu ya. Saya membayangkan kalau salah satu dari anak buah Daud yang menemukan Saul yang sedang membuang hajat. Selesai Saul itu Pak. Selesai Saul, itu tidak akan lama-lama langsung habis Saul itu. Dan untungnya yang menemukan adalah Daud.
Di sini Bapak Ibu ya, kita bisa melihat juga tentang sikap Saul. Ya, ketika hampir-hampir saja dihabisi oleh Daud ya. Nah, kita mau lihat sikap Saul itu seperti apa? Sikap Saul seperti apa Bapak Ibu? Ternyata gini, sikap Saul tetap ingin membunuh Daud. Sekalipun di ayat-ayat bagian akhirnya Saul sebenarnya Saul itu sudah sadar gitu. Iya ya. Kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, mungkin saja Saul sudah tewas Bapak Ibu ya. Ya, saya membaca dalam pasal-pasal selanjutnya, ternyata itu tidak membuat Saul merenungkan sesuatu ketika ada kesempatan Daud membunuh Saul tersebut. Ya. Saul tidak merenungkan sesuatu. Aduh, harusnya saya sudah mati. Kenapa Daud biarkan? Ya. Saul mengakui loh. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya. Saul mengakui. Tetapi kalau kita lanjut membacanya, ternyata Saul tidak berubah. Saul tetap ingin membunuh Daud, mengejar Daud. Ya. Sikap apa lagi yang kita bisa lihat dari kehidupan Saul? Tidak mau berdamai dengan dirinya. Dendam terus dipelihara dalam hidupnya. Makanya gini, iblis pakai Saul. Dendam, pahit hati ini sesuatu yang membuat rencana Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan seseorang. Ya. Bagaimanapun caranya Daud harus mati. Itu di pikiran di dalam hatinya Saul. Ya. Sikap, dendam, pahit hati ini yang sangat berbahaya sekali. Ya. Padahal yang dikejar adalah mantunya sendiri loh Bapak Ibu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Jadi kayak Tom and Jerry mereka itu. Kejar-kejaran Bapak Ibu ya. Apalagi Bapak Ibu sikap dari Saul yang kita pelajari. Kalau kita melihat sejujurnya Saul itu sudah kehilangan tujuan Tuhan di dalam kehidupannya. Makanya kita bisa lihat tindakannya liar. Tindakan yang dilakukannya apa namanya ya? Mengikuti apa yang hatinya arahkan gitu. Gak mau terlihat tersaingi, tidak mau tertandingi. Makanya tindakannya liar, Saul tuh liar. Mudah dihasut, mudah dialihkan, mudah berpaling dari kebenaran. Ya. Bertindak semaunya sendiri Bapak Ibu ya. Ya. Dan ini yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Tidak semua saya bacakan. Saya percaya setiap kita itu Tuhan punya rancangan yang terdahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ada rancangan Tuhan yang besar di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang Tuhan ingatkan. Dikatakan gini. Musuh sangat menyadari apabila dalam hidup setiap orang percaya terdapat rencana Tuhan yang luar biasa. Sama seperti ketika musuh melihat Daud, seorang anak muda di mana mereka tahu kalau Tuhan punya rencana besar dalam hidupnya, yaitu menjadi raja bagi bangsa Israel. Lanjutannya mengatakan gini, maka musuh akan ini nggak enak nih. Maka musuh akan berusaha untuk menggagalkannya. Ia akan berusaha untuk menghancurkannya. Bayangkan Bapak Ibu ya. Artinya musuh tidak akan tinggal diam ketika ia mengetahui ada rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan setiap kita. Musuh tidak akan tertidur ketika dia mengetahui ada rencana yang besar atas kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya membayangkan ya Bapak Ibu, kalau kita tidak bijak, tidak berhati-hati dalam melangkah, dalam mengambil keputusan, dalam hal bersikap, dalam hal bertindak. Waduh, kita sangat mudah untuk dihancurkan oleh kekuatan si musuh, ya, atau iblis Bapak Ibu ya.
Oleh karena jangan sampai kita biarkan, makanya Tuhan kasih kuncinya tetap fokus dalam tuntunan Tuhan. Karena kalau tidak fokus dalam tuntunan Tuhan, kita tidak akan sampai kepada tujuan Tuhan. Ya. Bisa keluar, bisa melenceng, bisa tidak tercapai, bisa tidak tergenapi janji yang besar itu di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ada dua hal yang disampaikan oleh Pak Ishak secara cepat Bapak Ibu saya sampaikan. Sebelum kita ke poin yang saya mau sampaikan ya. Yang pertama adalah memahami bahwa Tuhan memiliki waktu penggenapannya sendiri bagi masing-masing kita. Saya percaya Bapak Ibu kita percaya ya, setiap rencana Tuhan dalam penggenapannya itu masing-masing berbeda-beda dari setiap kita. Yang kedua, memahami bahwa tantangan yang kita hadapi adalah cara Tuhan di dalam mempersiapkan kita. Memahami bahwa tantangan yang kita hadapi adalah cara Tuhan di dalam mempersiapkan kita. Saya percaya setiap kita, mungkin setiap waktu selalu ada tantangan di dalam kehidupan setiap kita. Biarlah tantangan itu membuat kita melihat itu cara Tuhan mempersiapkan kita. Katakan amin Bapak Ibu ya. Jadi kita izinkan tantangan itu boleh saja ada di dalam kehidupan setiap kita. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu ya. Saya akan menyampaikan satu hal berkaitan pesan Tuhan dalam minggu ini. Saya tidak akan jauh-jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan. Sederhana Bapak Ibu. Yang perlu kita perhatikan bersama adalah memahami bahwa penyimpangan, tanda kutip ya. Memahami bahwa penyimpangan bukanlah cara Tuhan membawa kita kepada penggenapan janjinya. Selalu ada proses yang menyertainya. Jadi gak jauh-jauh dari Pak Ishak. Saya ulangi. Memahami bahwa penyimpangan tanda kutip bukanlah cara Tuhan membawa kita kepada penggenapan janjinya. Ya. Selalu ada proses yang menyertainya. Apa itu penyimpangan? Keluar dari tujuan yang telah ditetapkan, itu penyimpangan. Keluar dari rancangan yang telah Tuhan rancang, yang begitu besar itu di dalam kehidupan setiap kita. Itu keluar, itu menyimpang artinya. Ya. Tetapi ada kata yang dikatakan selalu ada proses yang menyertainya, selalu ada proses. Nah, proses inilah yang menentukan penggenapan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Proses itulah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya penggenapan itu di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kalau kita pelajari Bapak Ibu ya, Daud banyak melewati berbagai proses yang tidak mudah loh. Ya. Namun di tengah-tengah proses yang sulit itu, Daud tetap sabar dalam hal menantikan penggenapan janji Tuhan tersebut dalam kehidupannya. Ya, tetap sabar. Wow. Kan orangnya kan ingin terburu-buru. Berdoa Tuhan genapin. Kayaknya udah waktunya. Kalau belum waktunya tidak akan tergenapi. Selalu ada waktunya Tuhan. Ada proses demi proses untuk mencapai, menggenapi tujuan Tuhan tersebut. Tidak instan Bapak Ibu. Ya. Ketidaksabaran membuat orang itu tidak mencapai apa yang Tuhan sudah rancang. Ya maunya kan serba pingin cepat kan. Aduh Tuhan pingin ini terjadi. Pingin ke sini terjadi. Semua apa yang kita inginkan maunya cepat. Tapi kan kalau cara-cara Tuhan kan tidak seperti itu. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menjadikan Daud langsung jadi raja menggantikan Saul. Buat Tuhan sangat mudah. Tetapi kenapa Tuhan izinkan proses demi proses? Proses itu membentuk seseorang untuk menjadi pribadi yang unggul. Pribadi yang yang kuat. Ya. Tidak mencelak-mencelok Bapak Ibu ya. Nanti ketika dikasih posisi sesuai dengan memang penggenapannya. Kalau tidak siap, Daudnya tidak siap. Jadi apa rakyat yang dia mau pimpin nanti? Ya. Jadi kematangan itu penting. Kesabaran itu penting di dalam kehidupan setiap kita dalam hal menggenapi janji Tuhan. Ya. Dalam pengertian lain gini Bapak Ibu ya, Daud tidak mengambil jalur cepat. Kira-kira bisa nggak Daud menggenapi dengan caranya sendiri Bapak Ibu? Kira-kira bisa nggak? Bisa, tinggal bunuh saja Saul waktu sedang lagi buang hajat, selesai. Daud akan jadi raja.
Tetapi Daud tidak pilih itu. Daud tidak melakukan itu karena memang bukan cara yang terbaik dalam hal menggenapi janji Tuhan. Ya sekalipun prosesnya sulit, tidak mudah, kadang tertati-tati. Ya karena kalau dikejar-kejar itu tidak mudah Bapak Ibu ya. Ini Daud nyata-nyata sedang dikejar-kejar loh. Bukan satu orang. Ya. Saul itu membawa pasukannya untuk mencari Daud. Bagi Daud sangat mudah. Ketika ada kesempatan membunuh Saul, sangat mudah. Tinggal dia bunuh saja, maka jadi raja. Tapi itu jalan pintas. Itu jalan cepat, tapi bukan caranya Tuhan seperti itu. Ya. Kan iblis saja bisa goda loh. Iblis bisa berbisik. Udah Daud, kan mau jadi raja kan? Apa salahnya? Udah jangan jubahnya saja yang dipotong, lehernya sekali yang dipotong. Bisa nggak iblis berbisik seperti itu? Oh bisa. Satu langkah lagi, kamu akan jadi raja. Kalau cuma puncak jubahnya saja yang kamu potong, bakalan lama nanti. Kadang bisikan, godaan, kesenangan itu membuat orang jatuh Bapak Ibu. Dikatakan bisa terdistraksi. Bisa teralihkan, bisa dibelokkan. Tapi fokus Daud bukan itu. Fokus Daud adalah mengikuti tuntunan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan mengikuti bisikan-bisikan setan, bukan. Kadang-kadang ketika saya lagi mempersiapkan, saya coba membayangkan itu Bapak Ibu. Ketika musuh itu ada di depan mata, wah itu udah gak akan lama-lama, tombak saja langsung selesai. Kan gitu. Untungnya itu Daud yang menemukan, bukan Bapak Ibu ya. Kan gitu. Ya. Itu hebat. Buat saya Daud itu pribadi yang hebat. Ya, kalau kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 6 Bapak Ibu ya. 1 Samuel 24 ayat 5 sampai 6. Dikatakan gini, kemudian berdebar-debarlah hati Daud. Wow. Dikatakan berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong apa? Punca Saul. Terjemahan lainnya mengatakan Daud menyesali perbuatannya itu. Daud menyesali apa yang dia lakukan itu. Itu baru motong jubahnya Bapak Ibu. Punca jubah Saul. Baru memotong itu. Tidak melukai sebetulnya. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi Bapak Ibu hatinya berdebar-debar Bapak Ibu? Ngambil duit, waduh itu tidak kecil Bapak Ibu. Sekarang kita lihat berita-berita kejaksaan, ya kan, berita-berita yang sekarang kan udah menemukan 11 triliun. Wow, itu saya lihat di televisi Bapak Ibu. Itu seperti kayak uang tuh kayak gunung Bapak Ibu, jadi meja Bapak Ibu ya. Bayangkan begitu banyaknya orang sangat. Saya yakin itu sudah tidak berdebar-debar lagi mengambil, mencuri, merampok. Dari mana saya tahu kalau orang tidak berdebar-debar? Ketika ditangkap pakai baju orange Bapak Ibu, bukan malah merenungkan loh. Malah dada-dada. Saya pikir. Itulah kalau orang dipengaruhi setan tuh seperti itu. Sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ini Daud loh. Baru punca jubahnya Saul yang dipotong. Sudah getar-getar dia. Sudah ngalami ketakutan. Ayatnya mengatakan gini. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya. Dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Menjamah saja. Daud tidak berani gitu. Karena Saul adalah yang diurapi Tuhan. Kira-kira Saul punya tujuan rancangan Tuhan yang besar gak dalam kehidupannya Bapak Ibu? Oh iya ada. Tapi karena tidak mau dituntun sama Tuhan. Akhirnya gini.
iblis pakai dia untuk menggagalkan rancangan Tuhan dalam kehidupan Daud. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu ya, Daud jadi raja gak Bapak Ibu? Jadi. Tapi atas waktunya Tuhan, atas rencana Tuhan itu sendiri tergenapi dalam kehidupannya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya. Ada dua bagian yang dapat kita pelajari dari kehidupan Daud. Sehingga ia tidak teralihkan oleh si musuh. Sehingga rencana Tuhan terlaksana dalam hidupnya. Dua hal, bagian A dan B. Yang pertama, Daud selalu melihat dan mengarahkan pandangannya ke depan. Atau mengarahkan pandangannya kepada tujuan Tuhan. Dari mana kita bisa lihat nanti Bapak Ibu? Dari cara-cara yang Daud lakukan. Mari kita lihat. Kan kalau kita lihat gini Bapak Ibu ya. Iblis ini kan berusaha ya. Iblis ini berusaha sekuat mungkin untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup Daud. Ya, makanya iblis pakai Saul untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidupan Daud ya. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel 24 ayat 10 sampai 11. Nah, dikatakan gini, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah, dikatakan gini coba. Ada orang yang telah menyuruh aku, ada orang yang nyuruh loh. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Tetapi aku merasa sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat 11. Lihatlah dahulu, apa yang dikatakan Daud? Ayahku loh. Dahsyatnya luar biasa. Lihatlah dahulu ayahku, lihatlah kiranya puncak jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong puncak jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku, ini dahsyat banget Bapak Ibu. Dikatakan bahwa apa? Tanganku bersih daripada kejahatan. Ini perlu dicontoh Bapak Ibu. Dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Jadi dari ayat ini dipertegas bahwa tangan Daud itu bersih Bapak dari kejahatan. Daud tidak melakukan pengkhianatan. Dikatakan Daud tidak berbuat dosa. Dalam teks ini Bapak Ibu ya. Dalam perikop ini. Kalau Daud mengikuti apa kata hatinya Bapak Ibu, maka tujuan Tuhan bisa gagal dalam kehidupannya. Karena berbagai kesempatan sebenarnya, ya, Daud dalam hal membunuh Saul. Ya. Sebetulnya Daud nggak perlu lari. Artinya Daud kan bukan orang yang biasa-biasa. Oh jago perang, nggak perlu anak buah. Daud bisa sendiri. Ya gitu ya. Tapi kita bisa melihat cara Daud itu sangat luar biasa. Ya. Daud selalu berhati-hati dalam hal mengambil tindakan dan keputusan dalam hidupannya. Ya. Ada nasihat yang disampaikan oleh penulis Amsal Bapak Ibu. Mari kita lihat di Amsal pasal 4. Amsal pasal 4, 25 sampai 27. Dikatakan gini. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Apa artinya Bapak Ibu? Ya, fokus kan? Dan tatapan matamu tetap ke muka. Bicara apa lagi? Fokus lagi. Ayat 26. Tempuhlah jalan yang rata. Ini yang Daud lakukan tuh. Tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Artinya tidak ada penyimpangan yang dilakukan oleh Daud. Tidak keluar dari tujuan dan ketetapan Tuhan. Ayat 27 mengatakan ini. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Ini yang Daud lakukan. Dia tidak membunuh Saul. Dikatakan tangannya bersih. Tidak melakukan pengkhianatan. Dan tidak melakukan dosa. Kalau disimpulkan mata Daud tertuju hanya kepada tujuan Tuhan yang besar. Daud tidak mau teralihkan oleh pihak si musuh yang mengambil keuntungan. Daud tidak teralihkan sama sekali. Daud tetap fokus kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Sehingga apa? Dia memutuskan untuk menjaga tangannya tetap bersih.
Saya bisa membayangkan kalau Daud tidak dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu. Sekejap selesai itu Saul itu. Ya. Ada banyak hal-hal yang mengalihkan pandangan kita kepada tujuan Tuhan, Bapak Ibu ya. Ya. Contohnya adalah tentang masa lalu ya. Kehidupan di masa lalu mungkin yang kelam, Bapak Ibu ya. Nah, kita juga mau belajar kepada Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 13b. Filipi pasal 3. Kan banyak hal-hal yang mengalihkan kita. Ya. Dikatakan gini, saya bacakan secara keseluruhannya Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata gini, saudara-saudara aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Nah, bagian terakhir ini yang kita sama-sama tangkap. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Mengarahkan diri dikatakan. Melupakan apa yang di belakang. Tentang pencapaian, mungkin tentang kegagalan kehidupan di masa lalu yang kelam. Itu harus dilupakan. Ditinggalkan. Yang dilakukan adalah mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Apa yang ada di hadapan kita? Rancangan Tuhan. Tujuan Tuhan yang besar. Makanya iblis mencoba menjegal itu supaya tidak terjadi. Ya kadang-kadang kan masih ada kehidupan di masa lalu yang terus kita bawa. Akhirnya kita apa? Teralihkan. Mungkin kita sebelum di dalam Tuhan, wah hidupnya luar biasa. Ya sukses dalam tanda kutip. Kaya tanda kutip. Tetapi ada di dalam Tuhan, ternyata kok ada proses lagi nih. Kok bukan malah naik ya? Kadang malah turun. Kadang-kadang mungkin gak jelas mungkin. Tetapi itu cara Tuhan. Ya sehingga orang memikirkan kembali, aduh waktu saya gak di dalam Tuhan, kehidupan saya wow dahsyat tuh. Tetapi setelah ikut Tuhan kok rasanya kok kayak gak jelas. Gitu. Hati-hati dengan itu loh. Hati-hati dengan jebakan iblis. Akhirnya kita bercermin ke masa lalu kita. Kita bawa-bawa, firman Tuhan akan mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Kepada tujuan Tuhan yang dahsyat. Jangan coba-coba kita tawar-menawar kepada Tuhan. Udah saatnya Tuhan, udah saatnya. Wah di dalam kehidupan saya pribadi Bapak Ibu, aduh ada banyak pertimbangan di dalam kehidupan saya. Saya selalu tanya Tuhan, ini waktunya belum Tuhan? Sekalipun ada doa-doa yang datang kepada, ya udah masanya, sudah waktunya, harus terbang tinggi. Saya uji lagi loh, saya doakan lagi, apakah benar Tuhan? Mungkin ada orang-orang yang berdoa tentang nubuatan buat setiap kita. Ayo terbang tinggi. Oh uji lagi. Tanya Tuhan lagi. Dengarkan lagi dengan spesifik. Dengan bukan hanya doa orang lain. Tetapi pribadi kita terhubung dengan Tuhan. Karena kalau salah jalan. Ujung-ujungnya gini. Tidak melupakan apa yang di belakang. Dulu saya baik-baik saja. Ikut Tuhan kok nyungsep ya. Akhirnya kita kecewa. Padahal gini, Tuhan sedang membentuk kita lewat proses-proses itu. Ada kawan saya kayak gitu Bun. Kenapa saya ikut Tuhan kok malah nyungsep ya hidup saya? Bukan nyungsep, Tuhan sedang lagi memproses. Saya gak ikut Tuhan punya kendaraan, mobil, saya pikir motor, rumah. Ikut Tuhan malah lenyap semuanya. Saya bilang hasilnya dari mana tuh? Jangan-jangan bukan Tuhan yang kasih. Ya tersinggung kan gitu. Tapi saya kasih tahu yang benar. Tapi kita lihat proses Daud. Wow, Tuhan angkat dia terbang tinggi. Itu dahsyat banget. Ya. Kalau Daud pakai caranya sendiri nggak akan jadi raja. Itu saja. Tapi proses demi proses. Ketika waktunya Tuhan terjadi. Wah langsung melambung tinggi. Dahsyat banget. Dalam kepemimpinannya wah dahsyat banget. Tuhan urapi Daud. Jangan sampai
keputusan-keputusan salah membuat kita penggenapan itu tidak terjadi dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu ya. Nah kita mau belajar dari kehidupan Daud. Itu bagian A. Bagian B. Daud tidak membiarkan pandangannya teralihkan oleh apapun. Itu bagian B. Daud tidak membiarkan pandangannya teralihkan oleh apapun. Kita kembali kepada ayat dasar kita Bapak Ibu ya. Saya akan cepat di sini Bapak Ibu. Ayat dasar kita ayat 4. Minta tolong ditampilkan. Ada kata-kata gini ya. 1 Samuel pasal 24 ayat 4 dikatakan gini. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Dikatakan inilah hari atau waktu yang baik untuk membunuh Saul. Ya maksudnya balas dendam. Bapak Ibu ini yang saya mau katakan. Nasihat itu kita perlu saring dengan baik. Nasihat itu kira-kira baik kan Bapak Ibu? Nasihat itu memang baik. Tapi nasihat itu perlu kita saring. Masukan itu kita perlu saring ulang. Ya. Karena ada nasihat yang tampaknya rohani, tampaknya kelihatannya baik, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kan nasihatnya udah benar. Loh, kamu kan sedang dikejar-kejar. Orang-orangnya Daud mengatakan, loh ini loh waktunya. Loh Tuhan sudah kasih kesempatan loh untuk membunuh Saul. Ini kesempatan yang baik. Ini waktu yang sangat baik. Hati-hati dalam hal kita menerima nasihat. Kalau tidak bersumber dari firman Tuhan, mulai uji kembali. Di Komsel kemarin kan ada bahasa-bahasa rohani kan terlihat kayak rohani padahal itu jebakan. Daud terpengaruh gak dengan nasihat-nasihat itu? Enggak, udah waktunya Daud. Udah basmi saja, ini waktunya. Tuhan sudah kasih kesempatan. Daud gak lakukan loh. Mungkin dalam posisi yang kayak gitu, terdesak mungkin. Aduh nasihat itu paling mantap banget. Kamu sedang melayani Tuhan, kamu gak ada kemajuan apapun kan dalam hidup, dalam keluarga, dalam hal apapun. Udah tinggalkan aja. Kelihatannya bagus. Gak perlulah terlalu aktif, terlalu setia dalam hal melayani Tuhan. Tuh lihat, perhatikan orang-orang di luar Tuhan tuh bekerja dengan giat, mereka hidup dahsyat dan luar biasa. Udah ngapain pelayanan-pelayanan, Tuhan juga gak perhatikan loh. Kelihatannya kayak nasihat yang bagus loh. Hati-hati itu. Itu jebakan setan itu. Ya bercermin ulang, tidak ada kemajuan kan, coba tinggalkan Tuhan saja udah. Hati-hati. Daud tetap berhati-hati menerima nasihat. Mungkin di dalam komunitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada orang-orang yang ngasih tahu sesuatu yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Jangan dengarin menurut saya. Sekalipun itu teman dekat. Jangan dengarin. Tapi dengar apa yang kata Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Karena gini. Karena kalau kita mendengar hasutan. Ya karena Pak Ishak sampaikan. Iblis kan bisa pakai siapa saja kan. Bisa orang tua. Bisa pasangan. Bisa teman. Bisa orang yang kita percayai, waduh itu bisa segala. Tapi Daud ini teman-temannya, rekan-rekannya Daud, anak buahnya Daud, udah ini waktunya, udah ini Tuhan sudah kasih kesempatan waktu yang terbaik, tinggal bunuh saja. Daud tidak lakuin itu. Daud tidak mau terdistraksi oleh omongan apapun yang tidak punya dasar yang kuat. Ya, jangan karena kita merasa dekat dia. Ya benar juga apa kata kamu ya. Jangan. Lebih baik kita tanya Tuhan. Tetap fokus kepada tuntunan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun sulit. Sekalipun prosesnya sulit. Biarlah setiap kita tetap fokus kepada tuntunan Tuhan. Jadi satu hal ini yang sama-sama kita tangkap Bapak Ibu.
sama-sama kita pelajari. Yang kita perlu perhatikan adalah memahami bahwa penyimpangan bukanlah cara Tuhan membawa kita kepada penggenapan janjinya. Selalu ada proses yang menyertainya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.